dia nggak peduli sama kompetensi timnya, yang penting bisa bermanis-manis sama dia, bisa bersedia nih ngelakuin hal-hal remeh hanya demi menyenangkan dia gitu ya. Gimana kalau kita sampai ketemu atasan yang seperti itu? Halo, selamat datang di episode ketiga The Career Talk with Viva Sancati. Dalam episode ketiga ini, aku akan membahas mitos yang bilang kita harus pintar menjilat atasan hanya untuk dapat kenaikan jabatan. Apakah benar demikian? Apakah benar semua orang yang mendapatkan promotion itu pernah menjilat atasannya? Yuk, kita dengar jawabannya dalam video yang satu ini. Jika aku ditanya, pernah nggak sih aku sendiri nih ya, menjilat atasan aku hanya demi mendapatkan kenaikan jabatan? Karena kan aku sendiri pernah tuh beberapa kali mendapatkan promotion atau kenaikan jabatan dari atasan. Ya terus terang aja ya, dan ini bener-bener an honest answer, aku sih nggak pernah ya ngerasa menjilat atasan hanya demi mendapatkan kenaikan jabatan itu. Karena aku melihatnya atasanku juga orangnya logis ya. Mereka ini tipe orang yang result oriented. Mereka memberikan kenaikan jabatan terhadap aku dan anak buah yang lainnya bukan karena kita ini pintar bermanis-manis mulut gitu ya, bukan karena kita rela melakukan apa saja demi menyenangkan mereka. No, mereka memberikan jabatan itu kepada timnya ya karena kontribusi kami, karena kami bisa mengerjakan pekerjaan kami dengan baik. Kenapa? Karena kalau mereka sampai memberikan kenaikan jabatan itu kepada orang yang tidak kompeten, nanti mereka juga sebagai atasan yang akan repot kan. Contohnya nih, aku kan bekerja di bidang accounting ya. Bisa nggak sih aku promote dari assistant manager ke accounting manager kalau aku ini bahkan nggak becus dalam bikin laporan keuangan? Atau kalaupun aku pinter bikin laporan keuangan, tapi aku submit reportnya nih sering terlambat. Mungkin nggak sih atasan aku tuh memberikan aku kenaikan jabatan jika aku bekerja asal-asalan seperti itu? I don't think so. Dia juga pasti akan memikirkan reputasi dia sebagai atasan dan reputasi tim yang dipimpinnya, sehingga orang yang dia berikan kenaikan jabatan adalah orang yang kompeten di bidangnya. Dan contoh ini berlaku bukan hanya untuk divisi finance and accounting aja loh. Contohnya nih, kita ngomongin departemen sales. Menurut aku aneh banget kalau sampai ada sales director, contohnya, memberikan promotion ke sales manager ya, untuk salah satu di tim dia naik menjadi sales manager, padahal orang ini nggak bisa jualan. Ya. Orang ini nggak pernah meet target yang diberikan oleh dia sebagai atasan. Ya kalau dia pengen memberikan kenaikan jabatan dari sales staff atau sales officer menjadi sales manager, dia pasti akan memilih bawahan yang angka penjualannya paling fantastis dong. Dia akan memilih bawahan dia di tim sales yang punya hubungan baik dengan customers perusahaan dan bukan hanya manis-manis mulut tapi nggak ada hasil kerjanya. Itu sih logika sederhana yang sering kali aku utarakan kepada orang lain setiap kali kita berdebat. Apakah benar kita harus menjilat atasan untuk mendapatkan kenaikan jabatan? Lalu pertanyaan selanjutnya, jika benar yang tadi aku bilang bahwa sebenarnya kita tuh nggak perlu kok menjilat atasan hanya demi mendapatkan promotion, lantas kenapa opini seperti itu beredar sangat populer di Indonesia ini? Kan banyak yang bilang nggak mungkin ada asap kalau nggak ada apinya. Well, menurut aku ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah memang benar ada oknum atau beberapa atasan yang memang senang dijilat, ya, yang memang sengaja memberikan promotion kepada orang-orang yang pintar mengambil hati mereka tanpa mempertimbangkan kontribusinya sama sekali gitu ya. Aku nggak bilang semua atasan seperti itu, of course not, tapi ya bisa aja lah ya beberapa atasan beneran ada yang seperti itu. Itu kemungkinan yang pertama. Lalu kemungkinan yang kedua adalah opini seperti itu muncul justru dari orang-orang yang sebetulnya iri kepada teman-teman mereka yang berhasil mendapatkan promotion. Jujur aku sendiri pernah beberapa kali ada di posisi yang sama, di mana aku ngerasa kok tiba-tiba sikap orang-orang di sekitar aku nih berubah setelah aku mendapatkan promotion. Ya nggak semuanya sih ya, cuma beberapa aja, tapi selalu ada yang seperti itu. Ada yang tadinya teman, kok tiba-tiba jaga jarak. Ada juga
orang yang sebenarnya nggak seberapa deket, tapi lalu tiba-tiba bilang bahwa aku ini dapat promotion karena aku ini cem-cemannya bos. Padahal nggak ada buktinya. Aku bahkan nggak pernah tuh pergi kemana-mana makan siang atau makan malam cuma berdua sama bos aku itu. Gitu. It just happened gitu kan. It just happened, dia tiba-tiba bilang bahwa aku seperti itu. Dari situ aku sadar bahwa oh ini nih, persis ini yang bikin orang-orang berpikiran bahwa harus menjilat atasan hanya demi mendapatkan promotion, hanya karena gosip-gosip yang tidak berdasar. Padahal sebenarnya gini ya, kalau kita gosipin orang lain sampai seperti itu tanpa ada datanya, itu sama aja dengan fitnah loh. Ya, jadi daripada kita udah gagal dapat promotionnya, jangan malah dapat dosa dari fitnahnya gitu kan. Jadi daripada kita berakhir seperti itu, nggak ada salahnya nih, tiap kali kita gagal mendapatkan suatu kesempatan promotion, lebih baik kita introspeksi diri, lebih baik kita berbesar hati, dan kita tanya sama diri kita sendiri, kenapa mereka yang dapat kenaikan jabatan dan bukan saya? Ya. Nah, dalam proses introspeksi diri ini, menurutku setidaknya ada 3 kriteria yang bisa kita gunakan untuk dasar penilaian. Yang pertama adalah kompetensi teknis, yang kedua adalah kompetensi non-teknis, dan yang ketiga adalah faktor attitude atau tingkah laku. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama untuk kompetensi teknis dulu. Kalau kita menggunakan tim sel sebagai contohnya, maka kompetensi teknisnya mereka ya tentu saja kemampuan untuk menjual barang. Ya, kalau kamu bekerja di divisi penjualan dan kamu gagal mendapatkan promotion, ya coba tanya sama diri kamu sendiri, kamu sudah achieve target belum? Ya, atau kamu bandingkan diri kamu dengan teman kamu yang berhasil mendapatkan promotion. Jangan-jangan memang benar angka penjualan dia itu melebihi angka penjualan kamu. Oke? Kemudian kriteria yang kedua adalah kompetensi non-teknis. Dari berbagai jenis kompetensi non-teknis ini, yang menurutku paling penting diantaranya adalah teamworking, communication, dan leadership. Teamworking itu penting karena tentunya kita tidak mungkin bisa menyelesaikan sebuah project gitu ya. Kita tidak mungkin bisa mencapai tujuan perusahaan jika hanya bekerja sendirian ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus bisa bekerja dengan orang lain di perusahaan. Kemudian yang kedua, masalah communication, yaitu kemampuan berkomunikasi dengan baik. Bisa nggak kita menyampaikan maksud dan tujuan kita dengan baik kepada orang lain ya. Dan juga sebaliknya, bisa nggak kita menangkap maksud perkataan orang lain? Jangan sampai terjadi dalam satu ruang meeting, seisi ruangan sudah paham ya dengan agenda yang dibicarakan, tapi cuma kita sendirian yang kebingungan. Ini sebenarnya orang-orang ngomongin apa? Ya, jika sampai terjadi hal seperti itu, maka itu artinya kita memang masih punya masalah dalam communication skill. Itu yang bisa jadi penyebab bukan kita yang mendapatkan promotion. Dan lagi-lagi coba bandingkan nih dengan teman yang mendapatkan promotion itu. Bener nggak sih dia tuh lebih komunikatif dibandingkan kita? Ya. Kemudian yang ketiga adalah leadership. Leadership di sini akan menjadi semakin penting untuk posisi-posisi manajerial ke atas. Kenapa ini penting? Ya karena tugas paling sulit dari seorang manajer adalah manage timnya itu sendiri. Nggak gampang loh ngatur tim ya yang berisi begitu banyak orang dengan begitu banyak kepribadian, dengan begitu banyak isi pikiran yang berbeda-beda untuk mencapai satu tujuan yang sama. Itu sebabnya leadership menjadi krusial untuk posisi yang sifatnya sudah harus memimpin tim. Ya, jadi coba lagi introspeksi diri kamu, bener nggak sih teman kamu yang mendapatkan promotion itu lebih unggul dalam hal leadership dibandingkan kamu sendiri? Oke? Kemudian kriteria yang ketiga ya dalam penentuan promosi adalah attitude. Ya, attitude yang baik tuh bukan berarti attitude harus menjilat atasan kok, tapi attitude yang dimana kita tuh bisa nih memastikan bahwa kelebihan kita ini masih jauh mengungguli kekurangan kita. Jadi saat kita membicarakan good attitude, bukan berarti kita harus sempurna. Nggak ada yang sempurna, mau sampai kapanpun dan dimanapun dan siapapun. Tapi yang paling penting adalah kita tidak membiarkan kekurangan kita menjadi hambatan untuk kita berprestasi. Dan kita juga tidak membiarkan sifat buruk kita ini jadi merugikan perusahaan. Ya, kalaupun ada kejadian yang sifatnya accidental gitu ya, yang membuat
perusahaan jadi dirugikan dengan sesuatu yang kita lakukan, ya sekali, 2 kali hilaf masih nggak apa-apa gitu, tapi jangan sampai terlalu sering. Jangan sampai karena attitude kita, ya, proyek perusahaan jadi terhambat, satu tim jadi sering ribut terus gitu. Jadi ya itulah, coba deh berkaca dulu sama diri sendiri, apakah kita sudah mempunyai attitude yang tepat untuk tanggung jawab yang lebih besar di kemudian hari. Kemudian, bagaimana jika kebetulan banget nih kita apes bekerja untuk atasan yang memang senangnya tuh dijilat sama timnya. Dia nggak peduli sama kompetensi timnya, yang penting bisa bermanis-manis sama dia, bisa bersedia nih ngelakuin hal-hal remeh hanya demi menyenangkan dia gitu ya. Gimana kalau kita sampai ketemu atasan yang seperti itu? Well, yang pertama gini dulu, kalau memang kita sudah nih berusaha mengkomunikasikan pendapat kita ke beliau, seperti yang tadi saya sarankan, tanya dulu kenapa bukan saya, dan ternyata memang jawabannya nggak masuk akal, jawabannya memang lebih seolah-olah ya karena kita nggak pintar aja nyenengin hati beliau, maka aku tuh selalu menyarankan kepada orang yang bersangkutan, kalau memang benar kamu tuh harus rela mengorbankan prinsip-prinsip integritas hanya demi menyenangkan atasan kamu, hanya demi mendapatkan promotion, maka sebetulnya buat apa kamu bertahan di perusahaan itu? Buat apa bertahan di perusahaan yang tidak memberikan kita ruang untuk berkembang? Ya kalau memang atasan itu senangnya dijilat, berarti dia memang benar-benar nggak akan tertarik loh untuk mengembangkan kamu secara kompetensi, ya karena dia nggak peduli dengan kompetensi itu. Mau bekerja terus-terusan dengan atasan yang seperti itu? Mau karir kita terus-terusan stuck hanya karena atasan yang seperti itu? Jadi kalau memang kita percaya diri dengan kemampuan kita, dengan kompetensi kita, ya nggak ada salahnya untuk pelan-pelan aja cari pekerjaan baru, ya cari pekerjaan lain yang memberikan kita ruang untuk bertumbuh, ya cari perusahaan yang memberikan kita peluang untuk membuktikan kompetensi kita, untuk mengembangkan skills kita, dan bukan hanya fokus menyenangkan perasaan atasan. Oke? Semoga apa yang aku sampaikan ini sudah bisa memberikan perspektif baru untuk kamu mengenai isu yang satu ini ya. Kalau sampai lain kali terjadi lagi kita gagal mendapatkan promotion, jangan berpikiran buruk dulu. Coba positive thinking dulu, coba introspeksi diri dulu, dan coba komunikasikan dulu dengan atasan. Ingat 3 kriteria yang tadi. Kompetensi teknis, kompetensi non-teknis, dan attitude. Kita lihat apakah benar teman yang mendapatkan promotion itu lebih unggul dalam ketiga hal itu. Dan kalau di saat yang bersamaan mereka juga terlihat sopan dan ramah kepada atasan, ya mereka melakukan itu sebagai bagian dari tata krama saja. Yang namanya sopan itu kan memang harus dilakukan oleh siapapun kepada siapapun. Jadi jangan karena dia baik sama atasan kita langsung menilai dia sengaja berbuat baik hanya demi mendapatkan promotion. No, coba lihat 3 kriteria tadi. Kalau mereka memang lebih unggul dalam 3 kriteria itu, ya berarti mereka mendapatkan promotion itu karena 3 hal tersebut. Oke? Dan aku harap setelah ini kalian juga bisa belajar sesuatu dan siap untuk menjadi the next contender in your company. Sebelum mengakhiri video ini, aku ingin sharing mengenai isi buku aku yang judulnya The Little Handbook for Big Career, di mana di dalam buku ini kamu juga bisa belajar lebih banyak hal lagi mengenai kenaikan jabatan. Persisnya ada di bab 7 yang judulnya Promotion. It will make you or it will break you. Bukunya bisa kamu dapatkan di Tokopedia, Shopee, dan Google Playbook. Thank you for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye!